Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sayuti. Saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mata kuliah sosial linguistik yang membahas tentang perkembangan sosial linguistik di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang perkembangan, kita pasti merujuk kepada dasar perkembangan itu sendiri, yaitu sejarah dari sosial linguistik sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita ke dalam pembahasan, saya ingin menyebutkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Ada yang pertama Tiara Karnina, ada Nur Fadilah, ada saya sendiri Muhammad Sayuti, ada Andirina Andriana, Ahmad Haidi Rizki, dan terakhir Laili Arum Lutfiani. Selanjutnya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa sosiolinguistik kita berdasar kepada sejarahnya. Di sini ada kami mengambil dari beberapa ahli. Di sini Pujus Sudamo menyebutkan bahwa merupakan salah satu perintis berkembangnya beliau merupakan salah satu perintis berkembangnya sosiolinguistik di Indonesia. Beliau ada salah satu perintis yang memulai perkembangan sosiolinguistik yang berada di Indonesia pada khususnya. Pada tahun 1979 dengan menerbitkan buku berjudul Tingkat Tutur Bahasa Jawa. Nah, pada awalnya kita hanya membahas ruang lingkup dari segi bahasa Jawa pada perkembangan pertama. Namun, meskipun secara langsung tidak menyebut sosiolinguistik, ketika pertama kali muncul itu belum disebut secara terang-terangan bahwa itu sosiolinguistik, tetapi tindak tutur merupakan salah satu pokok bahasan yang dikaji dalam sosiolinguistik. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan sekarang itu sosiolinguistik? Dasarnya adalah yang seperti ini karena itu merupakan bentuk kajian yang secara tindak tutur seperti itu. Lalu selanjutnya sekumpulan kata yang memiliki makna yang dimana hal ini dapat dipahami jika dalam suatu masyarakat tersebut memiliki sistem kebahasaan yang berangkat dari kebiasaan atau kebudayaan yang sama. Nah, di sini juga menyinggung selain dari bahasa, dia langsung merujuk kepada masyarakat. Jadi, sini ada hubungan antara masyarakat dan bahasa. Oleh karena itu, hal inilah mungkin yang juga menjadi yang mendasari hal itu disebut sosiolinguistik. Lalu selanjutnya, lalu ada lanjutan. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi juga di awal, ada mungkin itu yang mendasari. Ini juga ada lagi tambahan, sosiolinguistik lahir karena adanya tuturan dan juga interaksi dalam sebuah masyarakat tutur. Sejak lahir kita sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat dwibahasa, yang dimana kita bisa menggunakan dua bahasa. Nah, di sini juga kami setelah membahas beberapa hal tentang sosiolinguistik, kami ketemu dengan asal muasal lah seperti itu. Ketika kita lahir seperti itu, kita sudah menjadi masyarakat bahasa itu sendiri, sudah belajar dari ketika kita dilahirkan seperti itu. Dan kita sudah mayoritasnya itu menggunakan dua bahasa sudah. Jadi ada bahasa Indonesia dan ada bahasa daerah sebagai bahasa ibu, bahasa daerah. Penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat tutur asing dan penggunaan bahasa asing oleh masyarakat tutur Indonesia terkadang memiliki kesamaan. Hal ini karena penggunaan bahasa yang mereka gunakan seringkali bercampur dengan bahasa yang lain. Nah, beralih kepada bahasa asing ketika bertemu dengan bahasa Indonesia, kita kan tidak hanya masyarakat bahasa secara
nasional tapi juga internasional seperti itu. Kita adalah bagian masyarakat bahasa secara internasional. Nah, tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat asing juga pasti belajar bahasa Indonesia. Hal inilah yang menjadi perkembangan sosiolinguistik semakin masif seperti itu. Ketika orang asing belajar bahasa Indonesia dan ketika orang Indonesia juga belajar bahasa asing. Tidak jauh-jauh kita bahas tentang bahasa Inggris misal. Ketika orang Inggris belajar bahasa Indonesia, itu pasti mempunyai ciri khasnya tersendiri untuk masyarakat bahasa, untuk penggunaan bahasa Indonesianya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika orang Indonesia belajar bahasa Inggris, mayoritasnya kebanyakan pasti memiliki ciri khas tutur tersendiri, lidah Indonesianya seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya sedikit jelaskan dari awal tadi. Ada perkembangan sosiolinguistik di Indonesia lebih sering terjadi pada daerah perkotaan dan pada penduduk. Nah, kami berspekulasi di dalam pembahasan diskusi kami, kenapa kami menyebut ketika perkembangan sosiolinguistik di Indonesia lebih sering terjadi pada perkotaan yang padat penduduk. Itu karena kita berkaca kepada budaya. Ketika masyarakat di Indonesia, sebutkanlah misal Kalimantan Timur. Kalimantan Timur tidak hanya memiliki wilayah Samarinda, tapi ada Balikpapan, ada Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan sebagainya. Pasti ada daerah-daerah pelosok yang jarang sekali bahasa lain masuk ke daerah tersebut. Nah, itulah kenapa kami bisa berspekulasi. Ini juga didasari dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mungkin saja ada yang belum masuk seperti itu. Tapi semoga aja sudah banyak yang masuk seperti itu. Perkembangan teknologi khususnya seperti TV ataupun handphone dan gawai lain sebagainya. Nah, itulah yang mungkin jadi dasar kami berspekulasi bahwa perkembangan sosiolinguistik itu kebanyakan terjadi di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk seperti di Samarinda. Nah, ini disebutkan penyebabnya. Perkotaan bahasa yang digunakan lebih beragam, banyak perantau, lalu di pedesaan bahasa yang digunakan lebih minim. Nah, lebih berfokus kepada bahasa daerah sendiri. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, sosiolinguistik terhadap kedua bahasaan saat ini dianggap cukup bergengsi karena mampu berbicara atau menguasai bahasa asing. Contoh seperti itu, berpikir dapat menggunakan beberapa bahasa. Contoh seperti YouTuber Vicky Naki yang dapat menggunakan beberapa bahasa dari negara lain. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang ingin dipelajari dan digunakan oleh banyak masyarakat bahasa, termasuk masyarakat bahasa asing. Peribahasaan berhubungan dengan alih kode dan campur kode. Nah, di sini merupakan sebuah perkembangan juga dari sosiolinguistik, di mana sekarang kita dituntut untuk memiliki skill di dalam khususnya berbahasa. Salah satunya yang minimal ketika kita ke luar negeri atau ingin berkomunikasi dengan orang dari luar daerah atau luar negeri seperti itu. Ini pasti mempelajari bahasa-bahasa mereka yang terutama yang diprioritaskan terlebih dahulu. Baru kita juga bisa belajar kebudayaan mereka. Nah, itulah kenapa ketika disebut ketika orang belajar bahasa bisa disebut perkembangan sosiolinguistik karena di situ tercipta masyarakat bahasa yang dengan ciri khasnya masing-masing. Ketika orang Jakarta belajar bahasa Banjarmasin, ketika orang Jakarta belajar bahasa Dayak Kaltim, ketika orang Jakarta belajar bahasa Inggris, ketika orang Jakarta belajar bahasa lainnya seperti itu. Nah, itu merupakan hal perkembangan dari sosiolinguistik, merupakan bentuk baru dari perkembangan sosiolinguistik berupa ujaran yang baru. Contohnya saja
ketika kita sudah pernah membahas di kelas sebelumnya tentang bahasa yang digunakan oleh anak-anak Jakarta Selatan, bahasa-bahasa campuran Inggris, Indonesia, dan Betawi. Itu merupakan bentuk sosiolinguistik, bentuk masyarakat bahasa, perkembangan dari sosiolinguistik seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang di bawah terakhir itu alih kode dan campur kode. Lahirnya alih kode dan campur kode merupakan bentuk hasil dari proses seperti itu tadi. Belajar bahasa, lalu dicampur karena cocok, mungkin agak keren atau sebagainya, mungkin lucu atau apapun itu. Nah, terlepas dari itu semua, itu merupakan bentuk baru atau perkembangan dari sosiolinguistik. Selanjutnya, nah itu tadi bahasan dari kami dari diskusi kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi kami khususnya dan kita semua pada umumnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap dan mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.